Kalau kita lihat dari sini, kita amati memang seperti orang. Tapi kok aneh ya, orang sholat di atas batu. Suatu keanehan yang kita jumpai ketika kita penelusuran ya, mencari sebuah tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat lokal sini. Ternyata di sini kita menemukan suatu hal yang di luar nalar dan seperti tidak masuk di akal ini. Nah itu teman-teman, itu orangnya. Benar-benar ini orang atau wali ya? Ini penasaran kita. Di atas batu. Apa ini tujuannya orang ini? Nah, seperti itu teman-teman. Kayaknya udah selesai sholat deh. Sini Kang, sini Kang. Sini. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di atas batu raksasa teman-teman. Kita tunggu aja sampai selesai ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di kesempatan hari ini saya berada di lereng pegunungan Anjas Moro, dan kita hari ini akan mencoba menelusuri sebuah tempat yang konon di bawah lembah sana ya. Terdapat sebuah tempat yang sangat dianggap oleh masyarakat atau warga lokal ini tempat tersebut masih sakral. Di beberapa hari kemarin ada sinar cahaya yang tiba-tiba terlihat warga ya jatuh di sebuah pohon itu berada di pinggir sungai, dinamakan Sungai Megalo. Dan kali ini kita akan mencoba menyusuri aliran sungai ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita cari yaitu tempat yang dianggap sakral, yang katanya tiba-tiba muncul cahaya dari sana, bisa kita ketemukan. Oke, ikuti terus penelusuran kita hari ini di lereng pegunungan Anjas Moro. Kita akan menyusuri aliran Sungai Megalo ini. Jangan skip, ikuti terus penelusuran kita kali ini sampai selesai. Nah teman-teman, jadi di sana ya, tanpa kita sangka-sangka ada sosok ya, itu mungkin perwujudan manusia yang sedang sholat. Coba kita mendekat, apakah ini benar manusia atau apa ya, karena ini berada jauh di pedesaan atau di perkampungan ya. Nah, coba kita mendekat, tapi kayaknya itu orang yang sedang melakukan, aduh hati-hati ya, ini sangat licin. Kalau kita lihat dari sini, kita amati memang seperti orang. Tapi kok aneh ya, orang sholat di atas batu. Mungkinkah ini wali atau apa? Yang jelas di penelusuran kita ya, perjalanan kita di aliran sungai ini, kita mendapati hal yang sangat aneh. Kita mendekat dan barangkali nanti kita bisa bertanya apa tujuannya, ataukah benar manusia atau wali ini. Kita harus hati-hati. Ini batunya licin. Teman-teman, kita mendekat. Ini di batu raksasa ya. Jadi batu ini, di atas batu itu ada batu kecil yang di sana ada orang sholat. Sepertinya mukena, itu berarti perempuan, sosok perempuan ya. Mana? Kenapa? Yuk kita mendekat teman-teman. Suatu keanehan yang kita jumpai ketika kita penelusuran ya, mencari sebuah tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat lokal sini. Ternyata di sini kita menemukan suatu hal yang di luar nalar dan seperti tidak masuk di akal ini. Jarang kita temui ya orang yang sedang sholat di tengah hutan. Ini bisa dianggap hutan karena tempatnya dikelilingi oleh perbukitan ya, dan di atas batu besar juga dekat sungai. Kalau zaman dulu, zaman wali, itu banyak orang sholat seperti ini. Tapi di sini aneh, di zaman sekarang masih ada orang yang melakukan hal seperti ini. Itu sangat aneh teman-teman. Dan akses untuk menuju ke sana ini tentunya sangat terjal dan sangat ekstrim. Kita harus hati-hati juga ya. Kita harus naik sini, tapi tidak mungkin kita mengganggu. Kita tunggu sampai selesai dulu sholatnya atau gimana gitu ya. Ya kita tunggu aja Kang. Kita tunggu ya. Ya tunggu. Nah ini benar-benar apa kita berhenti dulu atau gimana? Kita naik dulu tapi kita tunggu di depannya gimana ya? Yuk. Nggak enak kalau di depannya Kang. Oh iya, ini susah ya. Muter ini. Oke, kita keliling. Ini dulu ya. Enggak, kita nyari akses jalannya. Ini kan susah ini ya. Soalnya cukup besar untuk satunya. Terjal ya. Oke, kita keliling cari akses yang lebih landai teman-teman. Soalnya kita bawa kamera kan. Betul. Betul. Oke. Tadi orang itu lewat mana ya? Tuh, gitu loh. Ini ada di balik-balik garis ini ya. Apa terbang ya?
Padahal cewek loh. Padahal wanita loh ini. Wanita pakai mukena soalnya. Ayo, 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 ayo. Masya Allah. Dari tempat Mm-mm. Betul, 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 betul. Hati Kang, licin Kang. Mas. ini ya. Mm-mm. Oke, tim lagi mencari jalan ya. Untuk mencari jalan naik dari batu ini ya. Kayak terbang deh Kak. Ternyata batu Iya, kayak memang terbang naik nanya. sekali. Dan nggak ada Dan bekas. tim sampai kewalahan nggak ada mencari bekas orang tuh. di mana, letak jalan Nggak ada bekas untuk naik ke batu besar ini. Kok bisa ya ada seorang wanita yang Yuk, muter, muter. sholat di atas batu ini, padahal posisi batu ini sangat besar. Nah itu teman-teman, itu orangnya. Benar-benar ini orang atau wali ya? Ini penasaran kita. Di atas batu, ya di atas batu ya. Jalan. Lihat mana ini orang tadi ya? Ini sangat aneh ya teman-teman ya. Sangat aneh ini. Kayak, dan batu itu Kang, batu itu yang kecil itu Kang. Seperti terbang. Ya, Terbang itu. seperti terbang itu coba zoom. Oh, Masya Allah. Ah, ini orang atau wali gitu ya. Sholat di atas batu dan di depannya itu apa mungkin itu dianggap Ka'bah gitu ya? Batu ya. Tapi kita tidak boleh prasangka buruk teman-teman. Kita tanya. Bagaimana kita naiknya ini? Ya, kita cari. Yuk, yuk, yuk. Ini juga terjal. Jadi Oh itu Kang. gimana? Ini Kang, agak landai Kang. Waduh. Apa ini tujuannya orang ini? Nah, seperti itu loh teman-teman. Kayaknya udah selesai sholat deh. Sini Kang. Sini. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Di atas batu raksasa teman-teman. Kita tunggu aja sampai selesai ya. Ayo teman-teman. Nah, tadi kita dari sana. Turun dari sana ya. Sepertinya udah selesai nih Kang. Udah selesai sholat aja ya. Oke teman-teman, jadi mungkin orang tersebut sudah selesai melakukan sholat. Kita mendekat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mbak ngapunten, maaf. Mbaknya sedang apa? Sedang sholat ya di sini ya. Iya, sholat Mas. Waduh ya Allah. Mbaknya sedang sholat. Kenapa kok sholat di sini, Mbak? Ini Pak, saya itu cari-cari masjid di sekitaran sini. Heeh. Tapi yang kebanyakan itu pura-pura. Oh, kebanyakan pura. Iya, pura. Di desa terdekat tuh jangan mencari masjid, tapi yang di sana tuh banyak pura ya, Iya, nggak banyak ketemukan pura masjid. kebanyakan. Terus akhirnya banyak ke sini. Jadi saya jalan ke sini, nemulah tempat ini yang kayak bagus gitu. Iya, Karena iya. bisa dipakai Oh sholat. gitu. Jadi Hmm. langsung saya ibadah di sini aja. Ya, Suasananya juga bagus. bagus ya. Iya. Mbak, ini Mbaknya siapa namanya? Nama saya Hmm. Risa. Nurisa. Nur ini sepertinya bukan orang Jawa ya, Iya Mas. orang Papua. Iya, Iya. saya orang Papua. Orang Papua yang tadi jenengan sampaikan ya. Mbak Nur kok bisa nyampe di tempat ini? Apa yang Mbak Nur lakukan selain sholat? Ini Mas, saya di sini KKN dan kebetulan teman-teman saya itu semuanya non Islam. Terus saya sendiri yang Islam. Nah, di sini saya itu mencari tempat untuk ibadah. Akhirnya menemukan tempat ini gitu ya Mbak Iya. Nur ya. Oh Mbak Nur ini KKN di desa terpencil itu ya. Iya, saya Oh. KKN di terpencil ini. Mbak Nur berarti sudah lama hidup di Jawa ini ya. Iya. Sudah lama. Ikut siapa Mbak? Ikut siapa di sini? Di sini Ada saudara gitu? ada, tapi di kota. Oh di kota. Iya. Mbak Nur asli Papua ya. Iya. Luar biasa loh Mbak Nur ini seorang diri berani ya sholat yang ya agak lumayan jauh sih jarak tempat jenengan ibadah ini, jenengan sholat ini dengan pedesaan itu agak lumayan jauh. Tadi jalan kaki sendiri ya di sini Iya, ya. jalan kaki Pak. Iya. Berarti keluarga jenengan semua itu Muslim ya Mbak Nur ya. Alhamdulillah Muslim. Padahal mayoritas di Papua itu ngapunten ya, kebanyakan yang non Muslim ya. Iya. Tapi Mbak Nur ini Muslim. Mbak Nur sudah lama hidup di Jawa Timur ini. Kalau boleh tahu nih kita sharing berbagi pengalaman. Menurut Mbak Nur, orang Jawa Timur itu seperti apa Mbak Nur?
Kalau menurut saya ya Mas ya, Hmm. orang Jawa itu baik, ramah-ramah orangnya, baik sih. Baik. Baik semua gitu ya, Baik dan semua. ramah tamah. Rata-rata yang saya temui itu orang baik. Rata-rata orang baik. Kalau boleh tahu nih Mbak Nur, ya kita kan penasaran. Di Papua itu kan sangat terkenal orangnya yang dari logat bicaranya pun keras gitu ya. Bener? Benar, emang keras. Keras itu ya? Cuman hatinya itu lembut sebenarnya. Cuman nada bicaranya saja yang Itu. tinggi, keras nada bicaranya. Jadi walaupun cara logat Orang timur. logat bicaranya keras, tapi pada aslinya hatinya itu baik. Iya. Aslinya hatinya itu baik-baik orangnya. Gitu ya. Tapi emang khas orang timur itu emang gitu. Nada bicaranya itu tinggi-tinggi, kasar. Ya seperti di Nusa Tenggara, di Papua, Sulawesi ya, itu kan Sulawesi itu, logatnya keras-keras ya, kayak Logatnya Makassar gitu ya, keras-keras. Bugis itu ya. tapi hatinya baik. Iya. Mbak Nur kerasan di Jawa Timur ini. Alhamdulillah kerasan. Apa di sana, di Papua sana, Mbak Nur juga tinggal di sebuah pedesaan terpencil gitu, Mbak Nur? Iya, di sana saya tinggal di pedesaan. Mayoritas di sana? Tani? Mayoritas di sana, alhamdulillah mayoritasnya Islam semua. Enggak, maksudnya mata pencariannya apa? Mata pencariannya itu nelayan. Nelayan ya? Iya, Papua itu mata pencariannya nelayan. Di daerah jenengan? Enggak ada yang tani ya? Tani ada tapi yang itu kotanya. Oh, jenengan yang pesisir Iya, ya? pesisir itu Pesisir. nelayan. Jadi orang tuanya Mbak Nur juga nelayan di sana? Iya, nelayan. Mbak Nur tadi ke sini apa sudah izin teman-temannya? Sudah? Sudah. Mau sholat gitu ya? Mau sholat, cari tempat buat sholat. Sampai berapa hari KKN di desa ini, Mbak Nur? Alhamdulillah ini sudah masuk minggu ketiga. Sudah masuk minggu 3 ya? Iya. Dan setiap kali pasti sholat di tempat ini? Iya. Oh gitu ya. Ini sangat keren Jalan loh. kesini Ya. saya sholatnya. Selalu di sini ya? Iya, karena tadi juga kita kaget ya Mbak Nur. Kita awalnya akan mencari sebuah tempat yang dianggap mistis oleh warga lokal sini. Namun tiba-tiba kaget ada orang sholat di atas batu. Ternyata Mbak Nur ini yang sholat di sini. Iya. Tapi hanya untuk ini zuhur ya Mbak Nur ya? Iya, Zuhur dan asar gitu ya? Iya. Kalau maghrib nggak mungkin kan? Enggak. Nggak berani ya. Mungkin untuk yang terakhir kita bertanya ya, Mbak Nur juga, kita nggak berani mengganggu Mbak Nur ini lama-lama. Mungkin nanti ada aktivitas di kegiatan KKN ya, yang masih membuat kita penasaran Mbak Nur. Padahal di bawah sana di sungai itu banyak sekali ya batu yang datar yang bisa digunakan untuk sholat. Kenapa Mbak Nur kok memilih sholat di sini Mbak Nur? Iya. Jadi begini Mas, saya itu pernah dengar cerita dari warga-warga sekitaran sini. Katanya ada itu batu besar, yang paling besar sekali. Di atasnya itu ada batu kecil. Nah, di situ tuh setiap malam tuh sering mengeluarkan cahaya. Itu katanya. Nah, jadi sebelum-sebelumnya itu saya sholat di bawah situ, di batu-batu yang kecil. Cuman saya mendengar cerita itu, saya mencari batu ini. Karena penasaran gitu ya? Nah, penasaran juga saya bersama batu itu. Ketemulah batu ini. Oh, ini yang diceritain warga-warga itu. Terus jenengan sholat di sini, ada apa? Ada perbedaan kah atau seperti apa gitu, Mbak Nur? Jadi saya tuh sholat di sini tuh kayak merasa ada bedanya itu. Kok gini batunya? Terus Suasananya juga bagus. lebih khusyuk gitu ya? Iya. Ketika Khusyuk saat sholat sini itu. jadi sebelum Mbak Nur menemukan batu ini dulu kemarin sudah pernah sholat di bawah sana ya? Iya, sholat di bawah sana itu yang batu-batu kecil itu. Namun Biasa-biasa. ketika sholat di sini ada perbedaan. Sholat di sini tuh lebih khusyuk, lebih gimana gitu ya? Iya, lebih nyaman. Lebih nyaman gitu ya, Mbak Nur ya. Mbak Nur juga menyelusuri aliran sungai ini untuk menemukan batu ini ya? Iya. Saya sebelumnya itu menelusuri dulu. Akhirnya saya ketemu lah. ketemu batu ini. Oke. Saya sempat diceritain warga itu. Ya, jadi teman-teman
memang tempat ini ya mungkin yang diceritakan oleh masyarakat lokal atau warga sekitar di setiap malam-malam tertentu itu sering yang katanya muncul cahaya itu ternyata di sini. Dan Mbak Nur ini ya menurut hati nuraninya beliau ini terketuk mendengar cerita juga dari warga gitu ya Mbak Nur ya. Iya. Ada batu yang mengeluarkan atau tempat yang mengeluarkan sinar yang dianggap angker ya gitu ya. Dan ketika benar Mbak Nur di sini ternyata ketemulah batu ini dan merasakan perbedaan ketika ibadah di tempat ini Mbak Nur lebih khusyuk gitu ya Mbak Nur ya. Iya. Ini habis ini Mbak Nur ikut bareng kita balik apa nunggu sholat asar dulu? Mau nunggu salat asar. Sekalian sholat asar Iya, dulu sini ya. sekalian salat asar. Oke. Iya. Mbak Nur, ngapunten ya, mohon maaf sudah mengganggu panjenengan. Kita tadi karena penasaran jadi mau nggak mau kita datangi jenengan dan akhirnya ya seperti ini. Luar biasa sekali. Seorang dari Papua Mbak Nur ya. Iya, Bapak. Wanita dari Papua yang kuliah di Jawa Timur yang melakukan kegiatan KKN di kampusnya. Mbak Nur ini punya keunikan karena di kampung sekitar tidak menemukan masjid atau musola, maka beliau itu memilih sholat di atas batu yang ada di aliran sungai ini. Mbak Nur sukses, semoga apa yang jenengan cita-citakan tercapai ya Mbak Nur ya. Amin, makasih Mas.